Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jawab salam buat Tuhan. Terbang jauh si burung balak, terbang sampai ke tebing tinggi. Kalau ibu-ibu tak semangat jawab salam, doakan lakinya nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسوله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita berkumpul, duduk di teras dan di halaman masjid dalam rangka memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir datang malam ini, kita berdoa mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam surga. Amin. Apa lagi? Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Amin. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat sakitnya. Amin. Yang punya urusan sulit dimudahkan oleh Allah. Rezeki kurang lancar diluaskan oleh Allah. Yang punya keluarga Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya anak cucu Allah jadikan soleh solehah. Yang belum dikasih Allah anak, mudah-mudahan cepat Allah berikan anak. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dicepatkan jodohnya. Wah, jangan jawab. Udah kan? Yang belum. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan rapatnya dulu kita berkumpul malam ini
Kita minta kepada Allah. Begini pula rapatnya dulu kita nanti menghadap wajah Rasul di dalam surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Para alim ulama, para ustaz, tuan-tuan guru, muallim, muallimah, imam masjid, khatib-khatib yang kami muliakan. Salam ta'zim yang sama kami aturkan kepada Badan Kenajiran Masjid Haji Muhammad Yen Atib, Bapak Haji Zainul Hadi, beserta segenap jajaran kepengurusan yang hadir. Salam ta'zim yang sama kepada aparatur pemerintahan desa. Hadir tengah-tengah kita Kepala Desa Bapak Haji Insinyur Indra Saputra, beserta Kadus Pak Haji Ijul, kemudian orang tua kita, guru kita, ada Haji Langbadar. Hadir tengah-tengah kita Mega Premi. Kemudian orang-orang tuaku, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus salam cintaku kepada kalian anak-anak muda, anak-anak remaja masjid Haji Muhammad Yen Atib, juga anak remaja masjid undangan yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan tercapai semua cita-cita. Anak-anak remaja yang membuat acara malam ini, anak-anak remaja yang mengumpulkan kita malam ini. Jauh-jauh hari ini acara sudah dipersiapkan. Walaupun tadi sempat kosong di dalam itu, rupanya doaku dikabulkan Allah. Ya Allah, turunkan hujan biar masuk orang. Alhamdulillah, Allah kabulkan doaku, masuk. Ada yang nak kuani luar lah. Rapat-rapat kayak gini dulu Nabi gitu bu, ada majelis taklim di bawah pohon kurma. Rasul buka kajian, segala macam kajian pembahasan yang dibahas Rasulullah. Semua sahabat yang mendengarkan itu rapat. Kata hadis, dalam hadis Nabi itu, saking rapatnya ada daun yang jatuh tak sampai ke tanah, sampai di paha-paha para sahabat. Kenapa? Saking rapat. Jangan takut, insya Allah rapat duduk kita malam ini di sini, rapat lagi duduk kita nanti di surga. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kabar semua sehat? Alhamdulillah. Ingin mengklarifikasi sedikit dari panitia. Tadi dikatakan dari Tanjung Balai. Memang asli anak Tanjung Balai, tapi aku datang dari Medan. Aku alhamdulillah sudah bermukim di Medan dari tahun 2012. Sampai sekarang masih berada di Medan. Jadi ibu kalau mau ke Medan minta nomorku sama Bambang, minta nomorku sama orang ini. Ustaz, kami di Medan, insya Allah fasilitasi. Naik mobil apa ibu mau? Disiapkan. Jemput. Mau pakai nomor angkot ada. Aku sana orang kaya, bukan sombong tak. Mau naik mobil aku bisa, tinggal tekan di handphone ada Grab. Sopirnya ganti-ganti, gak pakai kenek. Mau naik yang pakai nomor ada, siapkan duit 10.000. Yang pakai mobil mewah, Fortuner, Avanza, Al-Fatihah lengkap. Semua ada. Namanya Medan kota metropolitan, semua lengkap. Cuman itu klarifikasi sedikit Pak. Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita cerita tentang Nabi. Nabi Muhammad adalah sosok Nabi yang paling hebat di antara Nabi lainnya. Begitu banyak Nabi yang Allah utus ke dunia, begitu banyak Rasul yang bikin Allah ke dunia. Nabi Muhammad khataman Nabi, penutup para Nabi, pelengkap, penyempurna, penutup.
Begitu banyak mukjizat para nabi yang ada, itu semua ada ketika nabinya hidup. Meninggal nabinya, mukjizat nggak ada. Ini bedanya Nabi Muhammad. Oh, oi, oi, oi. Beda Nabi Muhammad dengan nabi-nabi lainnya. Pertama, ketika nabi-nabi yang dikirim Allah ke dunia, masing-masing punya mukjizat. Meninggal nabi itu, mukjizatnya nggak ada lagi. Contoh, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat tanah liat menjadi buruk, menyembuhkan mata yang buta. Begitu Nabi Isa meninggal, nggak bermanfaat lagi mukjizatnya. Nabi Ibrahim bisa tahan dibakar dalam api tungku yang sangat panas. Mukjizat Nabi Ibrahim dingin api. Meninggal Nabi Ibrahim, itu mukjizat tak ada lagi. Tapi kalau Nabi Muhammad sudah meninggal ratusan ribu tahun yang lalu, tapi mukjizat Nabi Muhammad masih nampak hari ini. Apa itu? Al-Quran. Aku ngedeng. Udah. Apa udah? Habis ceramah udah mandi. Karena itu minta tadi gitu. Minta sama Allah itu harus minta baik-baik. Mandi ceramah udah bubar salah, udah mandi Allah. Oh, tapi mandi 10, mandi itu. Ini beda Nabi Muhammad dengan Nabi lain. Maka layak dan pantas Allah menjelaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah jadikan contoh suri tauladan di antara yang lainnya, karena Nabi Muhammad adalah contoh yang terbaik. Pak, naik ke atas Pak, naik ke atas karena Muhammad itu sebenarnya saya bawa Pak naik ke atas. Kita berani dari kita berani naik ke atas. Aku dari minta ucap sedikit aja ya Allah. Naik aja Pak, naik. Kemarin kenapa kamera dan ini kok? Naik. Biar enak mama itu langsung bisa lihat. Anak remaja ini sekarang lagi bisa. Biar mama itu maju jalan pandang kasihan mudah-mudahan. Geser aja atau naik sekalian kalau. Hujan itu rahmat dari Allah. Salah satu tempat doa mustajab yang orang kadang lalai. Tempat doa mustajab salah satunya di saat hujan turun. Mintalah sama Allah apa yang diminta. Insyaallah boleh. Udah. Yang di belakang nggak kena hujan. Udah. Aman sampai tadi. Kau balik ada enggak? Balik. Oh, sudah berdoakan untuk juga jangan pulang. Ya. La ilaha illallah. Beras loh, lebat. Yang di sana kena hujan. Aman. Allah menjelaskan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sudah kutunjukkan kata Allah, sudah kupaparkan, sudah kupaparkan, bahkan sudah kuviralkan. Nabi Muhammad adalah contoh suri tauladan yang paling terbaik. Sudah kutunjukkan kata Allah, sudah kupaparkan, bahkan sudah kuviralkan bahwa ada contoh suri tauladan yang paling baik di antara lainnya, yang ketika kita cari titik salahnya nggak akan ketemu, mau kita cari titik keparahannya nggak akan dapat, bahkan mencari delik titik keburukan kesalahan apapun dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun tak akan kita temukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah membuat itu semua skenario yang paling luar biasa. Dari mana kita ambil Rasulullah ini contoh suri tauladan? Dari segala aspek, dari segala sisi, dari segala macam pandangan Nabi Muhammad itu hebat. Dari mulai lahir sampai wafat Rasulullah itu hebat. Kita ambil dari mulai lahir. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir beda daripada nabi-nabi lainnya. Nabi lahir beda daripada nabi-nabi lainnya. Nabi lahir beda daripada nabi-nabi lainnya. Nabi beda, gak macam nabi-nabi lain. Nabi beda, gak macam yang lain. Yang kita tahu anak bayi yang bisa bercakap siapa? Nabi Isa. Selain Nabi Isa, ada anak bayi di zaman hidupnya Juraij. Siapa? Juraij. Juraij ini ahli ibadah. Kisahnya dijelaskan bahwa Juraij ini ahli ibadah. Ketika dia sholat sunnah, omaknya memanggil, tak disauti karena sembahyang. Nih dengar anak-anak. Ketika Juraij sholat sunnah, Allahu Akbar, omaknya manggil belakang, anak minta pendekkan air, nggak tahu, nggak minta ambilkan, nggak bahan-bahan, belakang lah bukan. Apa kata omaknya? Juraij, ya Juraij, tahu, sini. Juraij dalam hati bercakap pas lagi sembahyang, ya Allah, kusauti omakku atau melanjutkan sembahyangku. Juraij terus sholat, omaknya manggil lagi, Juraij, ya Juraij, ya Allah, sholat buat omak. Sampai habis sholat Juraij, belum habis Juraij sholat, sebelum selesai sholatnya, omaknya murka. Apa kata omaknya? Ya Allah, jangan kau matikan anakku si Juraij sebelum dia berzinah dengan pelacur. Rupanya betul kata Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Doa ataupun ridho Allah terletak pada ridho orang tuamu. Murka Allah pun terletak pada murka orang tuamu. Kabul doa mak, maka elok mak kalau bercakap sama anak. Anak bandel kadang entah apa yang kau sebutkannya mak. Ada palanya macam setan, berarti yang bercakap omak dia berarti Indo. Kadang palanya mau tahulah anak-anak pas pulang dari sekolah, ya kan, pulang sekolah jangan kau main-main, ganti dulu baju kau keluar. Iya mah, enggak. Begitu sekolah selesai pulang, tas diletakkan di kamar, nging pergi ngaduja, tengok baju basah kotor. Apa kata mak? Udah mengidam sama kau tadi siapa tahun kata pula. Tengok bahasanya macam malaikat maut kau tengok. Oh, nak tengok malaikat maut. Ini kisah Juraij mengajarkan sama kita khusus orang tua, panggil dan sebutlah anak kita dengan panggilan yang baik walau semarah apapun. Sehingga Mama Juraij murka, apa yang terjadi?
lambat laun hari berganti, bulan berganti, ternyata doa Omar yang tadi ketika bercakap, ya Allah, jangan kau matikan anakku Juraih sebelum dia berzina dengan pelacur. Qabul doa. Qabul doa. Suatu ketika ada orang yang benci sama Juraih. Yang namanya kebaikan pasti ada yang benci, Pak. Di saat dimana ada Rasulullah, ada Abu Jahal. Di mana ada keturunan Rasulullah, ada Abu Jahal. Mana-mana gitu, Pak. Setiap ada kebaikan pasti ada kejahatan yang tidak menyukai itu kebaikan. Begitupun di zaman Juraih, apa yang terjadi? Orang yang tak suka dengan Juraih membuat fitnah. Dibuat fitnah agar Juraih tak dipandang elok oleh masyarakat, agar Juraih tidak lagi dianggap ahli ibadah. Padahal Juraih selalu ibadah. Ada doa rumah Juraih itu pondok-pondokan bambu dibuatnya untuk dia selalu ibadah dan menyantungkan cinta sama Allah. Suatu ketika dibayarlah seorang pelacur. Pelacurnya nggak usah sebut-sebut merek lah. Kalau inisialnya Nikita Mirzani namanya. Nah, ini dibayar. Ini pelacur tadi dibayar. Begitu udah dibayar, supaya apa? Supaya bisa memfitnah itu Juraih. Masuklah pelacur ke tempat rumah ibadah Juraih dengan pakaian pakaiannya. Begitu masuk Juraih, lagi duduk-duduk, dipujuk-pujuk, dirayu-rayu, digombal-gombal, dipegang-pegang, dileset-leset, ya kan? Itu Juraih, kok awak kan ya? Apa kata Juraih? Inni akhafullahu ta'ala, sesungguhnya aku takut sama Allah Ta'ala. Itu Juraih. Lihat. Dan sini deh, sana. Alhasil di saat itu perempuan pelacur nafsu syahwatnya semakin menggebu-gebu, semakin bergejolak. Namun itu Juraih bisa mengatasinya. Terakhir terjadilah fitnah. Itu si perempuan mengerobek, mengkoyak bajunya agar terfitnah itu Juraih. Karena nafsu syahwat yang sudah bergejolak tak bisa dilampiaskan sama Juraih, dia keluar dari rumah Juraih, jumpa sama seorang pengembala kambing dan dia berzina sama pengembala kambing. 6 bulan setelah itu gempar lagi kasus, gempar lagi isunya. Ditunggu dulu, makin viral Habib Rizik, ya kan? Udah makin viral, dibuat kasus baru. Nah ini biasanya, Pak, supaya menjatuhkan nama baik, dibuatlah kasus baru sehingga Juraih kena kasus itu lagi. Datanglah semua masyarakat mau membakar rumah pondok Juraih. Mau dibakar karena alasan dia bukan ahli ibadah tapi ahli maksiat. Mana buktinya? Dibawalah perempuan pelacur yang kemarin. Ini buktinya. Ini perempuan berzina sama ini si Juraih. Dan anak mereka udah ada. Ini anaknya udah baik. Digendongan si perempuan itu. Apa kata Juraih dalam hati? Ya Allah, melindungi. Terakhir Juraih bilang sama masyarakat, kalau lah memang begitu aku terima. Tapi sebelum itu terjadi, wahai keluargaku dan saudara-saudaraku, izinkan aku bertanya sama ini anak. Izinkan aku bertanya sama anak ini. Silakan kan kalau tak percaya kehebatan Allah. Begitu dibuka Juraih itu anak bayi dalam gendongan si pelacur. Apa kata Juraih? Wahai anak, dengan izin Allah, bercakap kau siapa yang harus betul. Dengan izin Allah itu bayi bercakap, ayahku seorang pengembala kambing. Alhasil fitnah sudah bebas, semua aib sudah tertutup, dan bahkan yang salah ketahuan siapa salah, yang benar ketahuan siapa yang benar. Anak di zaman Juraih itu salah satu anak bayi yang bisa bercakap. Kemudian tadi kita sebut Nabi Isa. Nabi Isa juga bercakap waktu bayi. Ketika Allah Ta'ala mengirim malaikat Jibril, Jibril datang kepada mama Nabi Isa. Siapa nama Nabi Isa? Siti? Siti? Siti?
Badriyah, si Maryam. Datang malaikat Jibril. Ya Maryam, aku dikirim diutus Allah untuk memberikan risalah kepadamu. Akan diberikan kepadamu seorang anak, yang anak ini akan menjadi pejuang agama. Yang anak ini akan menjadi seorang yang sangat tangguh. Anak ini akan menjadi ujung tombak perjuangan di zamannya. Dan anak ini juga yang akan menjadi juru selamat pada zamannya. Kata Jibril. Apa kata Siti Maryam, Bu? Bu, Siti Maryam bilang gini. Bu, Siti Maryam. Kata Siti Maryam, Jibril, bagaimana mungkin aku bisa punya anak sedangkan laki-laki tak pernah dekat sama aku? Mustahil Jibril, aku melahirkan anak laki tak ada. Jibril bilang ini ketentuan Allah. Maka diperintahkan Siti Maryam pindah mengungsi hijrah, mengandung anaknya 9 bulan atau beberapa bulan, itu perbedaan ulama. Ketika sudah lahir Nabi Isa dibawa lagi ke kampung itu, maka timbullah hiruk-pikuk di masyarakat. Dikatakan itu Siti Maryam berzina. Nabi Isa bercakap dengan izin Allah, memberikan mukjizat kepada Nabi Isa bahwa menjadi untuk mengklarifikasi kejadian. Nabi Adam alaihissalam lahir tak ada ayah, tak ada mak. Nabi Isa ada mak, tak ada ayah. Betul. Cuma aku tengok di kampung ini banyak orang mau ikut Siti Maryam. Anaknya ada, ayahnya tak ada. Ada di sini. Di kampung ini ada. Kamu sih yakin tak ada ya? Tak ada ngaku. Apa hubungannya dengan Nabi Muhammad? Kalau dua anak bayi ini yang dikatakan bisa bercakap dalam keadaan bayi, Nabi Muhammad pun seperti itu. Nabi Muhammad juga punya mukjizat, bisa bercakap di waktu bayi, bahkan bukan di waktu bayi. Begitu lahir dari rahim ibundanya, ada ungkapan Rasulullah. Apa itu? Ketika Rasul lahir disambut dengan bidang, ada doa yang diucapkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bersimak ucapannya, Alhamdulillah, yang dengar yarhamukallah, artinya semoga Allah merahmatimu. Dan ucapan itulah yang diutarakan Rasulullah begitu lahir dari rahim ibunda. Yarhamukallah. Artinya apa? Pertama, Nabi Muhammad juga punya mukjizat, bisa bercakap. Yang kedua, menunjukkan Nabi Muhammad itu Nabi yang paling hebat di antara Nabi lainnya, karena begitu lahir sudah berdoa untuk kita keselamatan sampai akhir. Ini Nabi Muhammad. Mana ada gitu begitu lahir langsung doa. Oh ada, kejadian lah macam corona, obat corona ya. Ada anak bayi, lah bercakap katanya obat corona tolong masak. Sibuk di kampung menjadi tolong tokoh malam itu. Mencari tolong. Karena sampai lagi yang tak dulu yang cukup, kalau lagi yang pun ada nyimpan tolong. Dibulkan. Sibuk lagi itu kenapa? Anak ajaib bisa bercakap, padahal cuma rekayasa. Kadang kita ketika panik dibongai, gampang, mudah lagi dibongai. Ketika panik, sekarang baru sadar, oh kurang ajar juga. Alhasil yang menyebarkan itu video ditangkap, menyebarkan berita hoax. Jadi pertama, dari sisi Nabi lahir, ada pertanyaan untuk adik-adik. Kalau anda ribut di luar, ya, anda ribut di luar. Kami masuk ke dalam karena di luar ribut. Jangan kalian di dalam menambah ribut. Keluar lagi ini. Atau kalian di dalam, kami di luar. Jangan ribut ya. Ada pertanyaan. Ada 2 pertanyaan, yang bisa jawab 2 pertanyaan kasih hadiah. Ini jangan mama ya, anak-anak
anak maupun anak remaja. Ada 2 pertanyaan. Tengok dulu. Tinggal dari orangnya. Banyak. Jadi aku Tujuh ibu. Ya Allah. 1, 2. Selamanya ya. Ibu aja lah. Yang bisa jawab pertanyaan Ustaz kasih duit. Syaratnya tak boleh nengok Google. Yang nengok Google berdoa dan handphonenya rusak. Duit ecek lain lalu. Pertanyaan pertama 20.000. Lumayan duit bakso. Pertanyaan kedua 20.000. Jawab dua-duanya 40.000. Boleh pakai. Oke? Siap? Boleh. Yang bisa menjawab syaratnya angkat tangan, maju muka. Jangan tak tahu angkat tangan. Udah? Jawab. Belum. Astagfirullah. Karena belum. Pertanyaan pertama. Ketika Rasulullah dilahirkan yang tadi kita jelaskan bercakap, pertanyaan pertama, siapa nama bidan? Pertanyaan kedua, ayah Rasulullah namanya Abdullah, omahnya nama Aminah, ataunya Abdul Muthalib, siapa dia? Waktu bingung aku pun poning satu. Abdullah nama ayahnya, yang tahu lagunya yuk. Abdullah nama ayahnya, Aminah, Abdul Muthalib, siapa nama neneknya? Yuk, jawab 20.000 kan lumayan. Beli paket untuk sekolah daring. Anak daring, mama yang ponding ya Pak. Ini pemerintah kurang ajar namanya. Tapi buka pajak, buka sekolah tutup. Aduh takut. Yo mana? Pertama pertanyaannya, siapa nama bidan ketika Rasul dilahirkan? Yang kedua, siapa nama nenek Muhammad? Jangan sampai pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini hadiahnya 100.000. Pertanyaan ketiga, hadiahnya 100.000. Apa pertanyaannya? Ketika Rasul pada tahun gajah 20 April 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal dilahirkan di kota Makkah. Pada saat itu siapa Iblis? Tadi sudah berkali. Nah, 100.000. Bukan. Yang itu dulu kadus. Nah, katanya kedua-duanya dulu. Nah, ini tunggu ya. Jangan lama, tunggu sampai jam 11 jam. Oh lama, udah jadi. Hitung sampai 20, tak ada menjawab pertanyaan batal, lumayan. Logo aja. 1, 10, 12. Udah 20. Tak ada menjawab. Oh ini tahu, bukan sogan. Tahu yang punya sogan. Tak ada bisa. Nah nanti dulu Ustaz jelaskan dulu, baru nanti pertanyaan lain. Duit masih ada. Nah, ketika Rasulullah dilahirkan, ada 2 bidan. Di marhaban ada itu, di Bajanji itu ada. Pas lagi pada saat apa itu? Rawi. Wala mata mami. Di mana ya Ustaz? Hadara ummahu
al-hadiratil qudsiyah. Ada dua wanita suci yang dikirim Allah untuk menjadi bidadari. Pertama bernama Asia, yang kedua Maryam. Ulama berbeda pendapat tentang ini. Ada yang mengatakan itu adalah kias. Apa kiasnya? Kalau ibu punya anak, bapak punya anak, ketika melahirkan jangan kasih orang yang bukan Islam untuk menerima dan mengeluarkan anak dari kandungan. Harus wanita suci. Maknanya dua. Pertama Islam, kedua perempuan. Kalau tak dapat perempuan udah terlalu satu itu cuma susah. Yang ada bilang kandang, maka masuk hukum darurat. Tapi kalau bisa diutamakan afdal perempuan yang Islam. Paham kok? Siapa nama nenek Nabi Muhammad? Nama nenek Nabi Muhammad itu dijadikan nama anak Rasulullah yang paling disayangnya, Fatimah binti Amal. Ingat nih, makanya buat acara maulid tiap tahun dan ingat sejarah Nabi, jangan sejarah-sejarah hadis saja ditengok. Ya bu ya, kadang sejarah hadis kita tahu. Ada artis yang cantik, ya, artis yang cantik, mudinya oke, wajahnya mantap, duitnya banyak, punya helikopter pribadi, namanya siapa? Nah, jangan mencoba itu Syahrini. Artis menyanyi dangdut dengan goyang itiknya. Ada artis lama sekarang masih tenar lagi dengan goyang gergajinya. Siapa? Ada artis terkenal suka main film horor kadang-kadang udah meninggal itu cantik. Kita namanya JP. Namanya siapa? Ada hari ini artis yang viral, cantik macam monyet. Ada itu yang lagi viral macam monyet mukanya, munculnya monyok, menghina Habib, menghina ulama, menghina keturunan Nabi. Siapa namanya? Gak usah sebut-sebut nama, inisialnya aja. Nikita Mirzani. Ya aku mau bilang itu dari mana? Ini artis-artis kita hafal kok, tapi nama-nama Rasulullah, keturunan-keturunan Rasulullah kita nggak tahu. Nabi Muhammad bukan cuma namanya Rasulullah, beda. Banyak nama Nabi. Di langit namanya Ahmad, di bumi Muhammad. Ada Yasin, ada Toha, banyak nama Nabi. Makanya ada selawat. Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah salawat Allah salamullah Allah kasih salam ala Yasin. Kepada Yasin dikasih Allah. Siapa Yasin? Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala ala Rasul Toha Yasin nama Rasulullah. Maka kalau kita baca Yasin, baca Yasin Fadilah, ujungnya sallallahu alaihi wasallam. Yasin, 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 Yasin. Terserah dengan amalan berapa kali kan? Kalau kami sampai 21 kali. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Ujungnya kenapa? Karena Yasin itu juga nama Nabi. Ini salah satu kehebatan Rasulullah. Nah, kemudian apalagi yang dilihat Rasul Pak dari kepribadian? Rasul itu pribadi yang sangat luar biasa. Rasul dari ujung rambut sampai ujung kakinya perfect, luar biasa. Kalau perkara badan ideal, tubuh lebih daripada artis. Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu tak tinggi-tinggi kali macam orang Arab, tak pendek-pendek kali macam orang Belanda. Ini Nabi. Ini Nabi. Kemudian
Kemudian wajah Nabi putih bercahaya, wajahnya luar biasa. Saking bercahayanya, pernah suatu ketika di rumah Rasulullah lampu coloknya mati lampu, kan harusnya makin bola. Tapi Siti Aisyah nengok cahaya jogat-jogat rumah. Kenapa? Karena Rasul lagi duduk di situ, wajah menyinari luar biasa. Ini wajah Rasulullah. Maka bentuk tanda orang yang sholat itu wajahnya bercahaya, bukan tidak hitam. Sampai tobal konewan. Kadang dibuatnya sini satu sini satu. Dua. Kadang pakai ada yang kenapa bisa begitu? Kadang mungkin sujudnya mengacu-ngacu. Allah. Aduh itu. Hari ini gonyok. Allah subhanahu. Aduh. Di YouTube ada itu. Ada namanya Ustaz Yazid Jawas. Kobalnya. Macam apa bukan? Bukan hitam itu bentuk tanda sujud, tapi wajah bercahaya. Kalaulah hitam bentuk tanda sujud, kurang hebat apa sujud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kuda hitam, cari hadis tak ada menjelaskan, konektivitas tak ada. Kemudian alis mata Rasulullah ini tobal, hitam tobal. Di tengah-tengah alis Rasulullah ada bulu-bulu halus dan kocik. Jadi kalau ada orang menengok Rasul dari jauh macam kesatu alis. Tapi kalau dari dekat akan nampak kan. Kalau awak kan sengaja awak satu kan nengok. Ini Rasulullah. Batang hidung Rasul yang di atas menempuk ke bawah ke dalam, yang di luar mancung. Nampak hidung Rasul mancung. Kalau awak kan mancungnya ke dalam. Udah keluar ke dalam. Mata Rasulullah yang hitam itu hitam kali, yang putihnya putih betul. Awak kadang macam-macam kue pak, kadang kita makan putih, putihnya macam merah, campur. Beda nanti kita. Bibir Rasulullah tipis, gigi Rasul kocik rapat, tak pakai behel. Rasul tak pakai behel. Ada kalau pakai behel? Halo, Ruby, halo. Alhamdulillah. Apa hukum behel Ustaz? Behel tak pernah hukum. Yang pakai behel baru dapat hukum. Karena behel cuma bodoh tak dapat hukum. Apa hukum masjid? Tak ada hukum masjid. Tapi membangun masjid ada, memakmurkan masjid ada. Berarti orangnya. Apa hukum pakai behel? Oh, kalau ada anak pakai behel, bahkan kalau ibu ada pakai behel, tapi niat pakai behel bukan karena obat, bukan karena kesehatan, cuma untuk kecantikan dan nampak orang indah, itu pakai behel haram. Paham? Rasul bibirnya tipis, tak pakai kumis tapi berjenggot. Rambut Rasulullah hitam sampai sebahu, hitam agak-agak apa sedikit ikan. Rasulullah itu bahunya berbeda, badan Rasulullah sispek, kalau kita bilang ke kota. Agak nampaknya awalnya kayak kota Indomie, kota apa. Rasulullah nampak cantik. Di dada Rasulullah ada bulu-bulu halus yang kecil, menunjukkan gagah dan wibawanya Rasulullah. Ini Rasulullah luar biasa. Dari mana mau kita tengok Rasulullah ganteng? Bertanya bilang dulu Nabi yang paling ganteng apa? Nabi Yusuf. Rupanya beda. Ketika ada sahabat bertanya sama istri Rasul nomor 3, siapa nama istri Rasul nomor 3? Ayo. Bini Nabi nomor 3 siapa namanya? Hah? Mbak Munah. Lah. Ulang balik kaji. Istri Rasul yang pertama namanya Sayyidatuna Khadijah. Ya, Rasul tak pernah menikah dengan bini lain sebelum Khadijah meninggal. Rasul tipe laki-laki setia. Meninggal Khadijah, Rasulullah pada saat itu gelisah, tak ada kawan. Kemudian banyak orang-orang ama-ama khususnya banyak yang akan bertanya sama Rasulullah masalah perempuan, masalah haid, masalah nifas, masalah istihadah. Orang banyak bertanya sama Rasul. Sokan bertanya sama Nabi itu pak, macam kita lah ibu.
Orang bertanya sama motor kulo di kampung ini masalah-masalah air, masalah nikah, soalnya aku tanya. Begitulah sama itu menghargai Rasulullah. Rupanya di kumpulan orang-orangku ada perwiritan akbar namanya. Ketua wirid akbar itu dinikahi Rasulullah, usianya 55 tahun, miskin, punya anak. Dinikahi Rasulullah supaya apa? Supaya Rasul menjawab pertanyaan untuk sama itu ke istrinya, dan istrinya menyampaikan sama ama-ama anggota wirid. Siapa namanya? Sayyidatuna Saudah, Siti Saudah bini Nabi nomor 2. Siti Saudah. Kalau di kampung ini udah berubah namanya itu. Odah. Abdullah jadi Wadolah. Dan Abdullah Allah. Dolah sosat. Mana bawa dolah? Buat sosat tu. Namanya Abdullah. Nama waktu Nurfiah. Panggil Nurfiah. Panggil Nurfiah. Dah. Ketika itu Siti Saudah menjalin hubungan dalam rumah tangga bersama Rasulullah. Dalam rumah tangga itu Siti Saudah dikasih Allah mimpi. Apa mimpinya? Ada Rasulullah menikahi seorang perempuan gadis belia yang cantik luar biasa. Saking cantiknya, putih wajahnya, saking putihnya nampak pink dari dalam. Sampai Rasul memberi julukan, ya Humairah, doa istriku yang punya pipi putih kemerah-merahan. Itu bini Nabi Pak, bini awak. Kita biu-biuannya Pak. Dalam tidur Siti Saudah dikasih mimpi, tak berapa lama Allah pun memberi mimpi yang sama Rasulullah untuk menikahi putri kandung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah istri nomor 3, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Siti Aisyah ditanya, wahai Ummul Mukminin, kami bertanya, kami penasaran wahai Ummul Mukminin, apa? Cemana kegantengan Rasulullah dan cemana bandingannya dengan gantengnya Nabi Yusuf? Kata Siti Aisyah gini, Bu, Siti Aisyah bilang begini, Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, di zaman Nabi Yusuf dulu kan ada perempuan, nama perempuan itu Siti Zulaiha. Bukan Zulaiha ya, Zulaiha jual paket di sana. Zulaiha. Siti Zulaiha ini jatuh cinta sama Nabi Yusuf karena gantengnya. Ya. Kemudian Siti Zulaiha ini menarik aris-arisan Pak. Tarik-tarik untuk begitu menarik lagi ya kan? Apa kan Siti Zulaiha di rumah mulai ya kan? Habis asal itu ngumpul habis sasar, datang Kak Siti sama Kak Leha tadi makan jual paket tadi. Kak Leha bilang, rupanya istri-istri pejabat semua diundang semua bini-bini pejabat supaya biar nampak orangku bahwa Siti Zulaiha ada di dalam rumahnya itu laki-laki yang paling ganteng, namanya Nabi Yusuf. Pamer, namanya perempuan yang pengen ditunjukkan sama orang. Ini perempuan nih, biasa perempuan, enggak kali dengan orang itu. Kamu ditengok lagi, orang ditengok lagi. Ini Zulaiha begitu kumpul-kumpul, apa kata kawan-kawannya? Oh Kak, ada orang nyimpan cabai. Itu apa? Anak masa hidungnya aku. Agak laku. Macam aku lah malam agak laku orang. Makanya belum makan malam. Karena setahu aku cara makin lagi ada makannya. Belum malam itu tengok ada makannya. Kita harus mengajar deh kalau ada alhamdulillah. Kalau tak ada kalah kali lah. Sombong-sombong sini. Sombong-sombong sudah mulai bertamaunya. Begitu kata Siti Zulaiha, aduh Kak, pergi akan tengok di dapur. Pergi dapur, ambil cabai, tomat, bawang semua untuk diacik-acik masak Indomie kawannya pas Aisyah.
Ketika mengaji cabai, masih tomat dan mengaji lainnya, Nabi Yusuf pun lewat di antara orang itu. Apa kata situ Zulaikha? Oh kak, aku kata dia. Coba kak tengok ke muka akak, kenapa kak? Aku pun. Coba nih, aku boleh kak. Ini dia tunjukkan yang di WA kakak itu kak. Ini kalau kakak foto kakak, macam WA kakak. Ini tangan tak ngerti. Tuh semua cikaci mantu menengok Nabi Yusuf lewat. Saking kan terpesona menengok ketampanan Nabi Yusuf, tangan tak terasa udah terpotong. Ini ketampanan Nabi Yusuf. Tapi apa kata Siti Aisyah? Kalau seandainya perempuan di zaman Nabi Yusuf hidup lagi di zaman sekarang, orang itu nengok Nabi Muhammad, menengok ketampanan Nabi Muhammad, jangankan tangannya terpotong tak terasa, ambil pisau, ambil pedang, ditusuk-tusuk, dikuliti badannya, habis mati kita akan terasa sakit karena luar biasa menengok sosok ketampanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampingan tampannya. Begitupun Nabi Muhammad lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Kalau nengok dari kisah itu, ketika Isra Mi'raj naik ke langit kelima, jumpa Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf, tak ada sok ganteng. Tak ada sok ganteng. Ketika Nabi Muhammad dibawa Jibril naik ke langit kelima, apa kata Nabi Yusuf? Siapa dengan kau ke Jibril? Bersamaku Muhammad kekasih Allah. Dibukalah pintu langit kelima. Begitu ditunjukkan, apa kata Nabi Yusuf? Subhanallah, sungguh indah menawan wajahmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Lebih ganteng kau lah, pahanya belah kali-kali. Orang tuh walaupun ganteng tak sok ganteng, awal ganteng dikit dah. Oh ya Allah, suara semua. Padahal ganteng keluarnya lelaki. Cuma minyak, wah ini mau ganteng, minyak hancur. Ulama menjelaskan ketika dipandang kegantengan itu ada bulan purnama Pak. Bulan purnama itu dibolah dua. Sebolahnya di kegantengan Nabi Muhammad. Sebolah yang tadi dibolah dua lagi. Satu untuk Nabi Yusuf, satu lagi untuk kita studio. Bayangkan tampan Nabi Muhammad. Nah semawaknya mana ada apa ini? Nah kayak sosok ganteng kali lah. Ada yang ganteng udah ada kok. Karena kalau dibanding-bandingkan sama ketampanan Nabi Yusuf sama ketampanan Nabi Muhammad, kita tidak ada apa-apa itu. Maka Nabi Muhammad yang sangat luar biasa itu dari segala macam pandangan pun Nabi Muhammad mantap. Nabi Muhammad itu tidur. Ini Nabi Muhammad kalau tidur menghadap ke kiblat, mereng ke kanan. Tangan Rasulullah ini ke pipi sebelah kanan. Tangannya. Kemudian mereng ke kanan, kaki agak dilumpuhkan. Jadi kalau malaikat tengok dari atas Nabi Muhammad tidur, kepala Nabi Muhammad bentuk huruf Mim, siku Nabi Muhammad karena tangannya begini bentuk huruf H, mohon maaf pangkat Nabi Muhammad bentuk huruf Mim, kaki yang dilumpuhkan bentuk huruf Dal, Mim H Mim Dal, Muhammad. Kalau kita pun mengikut Nabi Muhammad tidur, kita akan ditengok malaikat macam itu juga. Kenapa? Karena di setiap tubuh manusia terdapat nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tak ikut Nabi, tidur ada hati, kaki kanan ke muka lagi, kaki kiri tak ke mana lainnya, kanan kepala lagi di bawah, kaki di atas, aduh. Makanya kalau malaikat nengok dari atas, bukan nengok tulisan Muhammad. Oh si kampret tidur kan. Kenapa tak ikut Nabi? Cuma ikut Nabi, insya Allah berkah ini. Nabi juga macam itu Pak manusia, tapi manusianya beda. Basarun lah kal basar, manusia tapi tidak macam manusia biasa. Nabi tidur, kita pun tidur, betul tak? Ibu makan, Nabi juga makan. Kita bercakap, Nabi pun bercakap. Cuma beda sedikit. Nabi makannya dikit. Kalau apa? Dikit makan. Dikit makan, bolu habis. Nabi tidur, kita pun tidur Pak. Bedanya dikit.
Nabi tidurnya dikit. Kalau ibu dikit-dikit tidur. Nabi bercakap, kita bercakap Pak, tapi bedanya dikit. Nabi cakapnya dikit bermanfaat. Kita udah banyak semak. Apalagi mencakapkan aib orang lain. Haji apa? Lebih fasih kita mencakapkan aib orang lain ketimbang aib kita. Betul? Betul. Kadang salah tetangga waktu kunci bosa-bosa. Kenapa muncul lancip? Disampaikan sama yang pertama, ceritanya masih cerita ubi sampai ke ujung udah kolak sampai jadi kolak. Inilah kakak cakap beda sama Nabi. Contoh, aduh kita nak boleh kondak makan kocal. Ditanya sama yang kawan satu, kenapa kak tak lagi boleh kocal di rumah kakakku? Dijawab lah pula elok-elok, aku tak tahan bodas. Kocal kakak itu bodas botol. Dah siang kau itu bukan jumpa sama kawan. Kenapa kau tengok angkat kau tak lagi nampak aku boleh main? Dah soalnya ada serius sekali boleh bocah. Tak suka boleh bocah angkatku. Dan lain tak sampai ke dalam orang lain, kenapa? Jawabannya apa lagi? Dia memang tak suka kalau dia buat. Sampai sana lagi, kenapa? Payah. Yang menjual bocah bukan elok mulut. Wah, dah sulit mencakap dia. Alhasil betul gagal. Bocah. Tak banyak masalah, cuma masalah bocah. Karena Nabi Muhammad SAW adalah contoh uswatun hasanah, maka yuk jangan jauh-jauh kita contoh. Contoh aja Nabi. Nabi itu dah luar biasa. Dari mulai bangkit tidur sampai tidur lagi, Nabi lengkap. Tak ada yang tak bisa dicontoh. Semua bisa dicontoh. Ini Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW memiliki kepribadian yang sangat luar biasa. Dan tujuan Nabi menyempurnakan akhlak. Bukanlah Nabi itu datang hanya untuk menyempurnakan akhlak, tapi akhlak itu jadi sempurna karena ada Nabi Muhammad. Karena sebelumnya tugas para Nabi juga banyak menyempurnakan akhlak, tapi ketika Nabi Muhammad hadir, Nabi Muhammad menjadi penyempurna akhlak. Asbab Nabi Muhammad akhlak itu sempurna. Ini kadang akhlak sekarang sudah banyak hilang Pak. Sekarang manusia banyak sudah tak berakhlak. Ya Bu, ya Bu, oh, bukan kau dulu itu balik dia ya. Gua tu ulang kerja sekolah di pulau tu dulu dia balik orang tu. Kalau ada apa di subuh tadi ya. Dia mana balik? Balik. Karena kalau aku ceramah hari keluar masuk, gak ada fokus, konsentrasi hilang. Kalau tak balik dulu. Atau balik semua. Ya aku sini yang bercakap dulu. Apa? Nanti mau gila udah perairan. Yang terhati dia tak apa. Kalau jauh lah belakang yang kita. Lu tidak tahu ada kita pulang. Tak lama juga lagi saya ni. Nampak lama-lama sombong dingin. Orang sombong. Takut kasih bungkus saja ni. Sikit lagi ni, bila kita paksakan sikit lagi. Aku tak ada lama Pak. Aku nak langsung balik ke Medan malam ni. Jadi kalau lama nyampe. Bu, sekarang akhlak udah mulai hancur. Tak lagi ada orang sopan santun Pak. Apalagi anak-anak remaja lebih sopan dipanggil kawan ketimbang dipanggil oma. Betul Bu. Telepon berbunyi sopan diangkat, oma berbunyi 1000 alasan dikasih. Betul. Jawab betul. Ini anak jawab betul. Nabi Muhammad mengajarkan sama kita akhlak. Dek,
takkan ada yang bisa menolong kita kecuali Om Ayah. Kawan kapan memanggil datang konyol, makan pun tak sempat kalau kawan manggil. Tapi kalau omak manggil tu belum makan aku. Makan pun tak bisa lagi di rumah yang buat. Tak sempat makan aku buat. Baru lagi kalau sekolah dah. Begitu. Hati-hati deh, hati-hati akhlak udah mulai hilang. Kalau sudah akhlak mulai hilang, maka iman sudah bertanggalan. Kalau sudah iman bertanggalan, pengaruh akan datang pada diri kita. Maka hadirlah narkoba. Kenapa bisa dipengaruhi? Kenapa bisa dipengaruhi? Iman tajuk. Kenapa bisa tanggal iman? Karena banyak anak durhaka sama Maya. Ibu, satu orang ibu sanggup merawat dan mendidik 12 orang anak, betul? Betul? Pasti 12 orang anak belum tentu sanggup merawat seorang ibu. Omak sakit, minta pijitkan kaki, dipijitkan tangan kiri, tangan kanan nggak boleh menembok. Ini bahaya. Satu orang ayah sanggup berkorban mati-matian untuk 10 orang anaknya, betul Pak? Tapi 10 orang anak belum tentu sanggup berkorban untuk seorang ayah. Ini dicamkan baik-baik. Kita harus baguskan akhlak. Kita jaga akhlak kita. Pertama akhlak sama Allah. Bagaimana akhlak sama Allah? Tidak ada tempat menyembah kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali hanya kepada Allah. Bahkan tidak ada tempat menggantungkan segala cita-cita kecuali hanya kepada Allah. La ma'bud illallah, la maqsud illallah, la mawjud illallah. Ini pertama. Yang kedua, akhlak sama kita. Bagaimana akhlak seorang istri kepada suami, akhlak anak pada orang tua, akhlak orang tua pada anak, akhlak mertua sama menantu, akhlak menantu sama mertua. Dan terkhusus akhlak kita kepada ulama. Hari ini ulama sudah dihujat, Pak. Hari ini ulama sudah ditakut-takuti. Berapa banyak kita lihat, kita dengar di berita bahwa ulama banyak dibunuh. Pak, sebulan yang lalu di Aceh Tenggara acara maulid seperti ini, datang orang dari belakang membacok itu Ustaz. Habis dah dulu, diconcang. Sebelum itu di Lampung Syekh Ali Jaber ditikam dengan. Bahkan jauh sebelum kejadian itu, dari mulai Januari sampai bulan Mei 2018, lebih dari 30 ustaz, kiai, ulama, pimpinan pondok, imam masjid, para dai ditusuk, ditikam, dibacok, diconcang. Kejadian di Indonesia. Semua yang mencucuk, menikam, menconcang itu ditangkap oleh polisi. Tapi apa kata polisi? Yang menikam orang gilo. Yang namanya gilo tak boleh masuk penjara. Bebas uang dari hukum karena alasan polisi gilo. Yang menikam Syekh Ali Jaber katanya gilo. Yang membunuh ustaz gilo. Kata polisi. Yang mentakutkan ini Pak, bukan yang menikam gilo, polisi itu yang gilo. Karena banyak ini polisi-polisi gilo. Baru-baru ini kita tengok polisi banyak gilo Pak. Tahu ibu polisi gilo ini? Kalau gilo polisi enak. Ini polisi gilo. Habib Rizik pulang tanggal 10 November. Ya. Habib Rizik pulang tanggal 10 November. Kemudian tak berapa lama acara maulid. Habis acara maulid pesta nikah anak Habib Rizik. Habis akad besoknya pesta walimatul urus. Ini masalah polisi. Ini masalah polisi. Atau tak usah jauh-jauh sama wajah Habib Rizik. Malam ini coba kamu tes. Yang punya Facebook coba tes. Yang punya Facebook besok pagi coba posting gambar Habib Rizik di Facebook. Insya Allah 2 menit kena blokir Facebook itu. Buktikan. Karena bukan cuma orangnya yang mereka takuti, gambarnya belum takut. Ketakutan macam
bunuh takut, apalagi organisasi. Apa tugas polisi ketika Habib Rizik pulang? Malah gambarnya dicabut-cabut, malah banyak yang melaporkan ke polisi, malah dipermasalahkan karena mengganggu protokol kesehatan. Nih. Tapi ada juga polisi mengawal rumah pelacur, rumah Nikita Mirzani Pak dikawal polisi, padahal dia menghina Habib, penghina keturunan Rasul dijaga polisi, keturunan Rasul dijaga polisi. Ini negara tak tahu apa yang ada. Yang menghina Habib Rizik, memfitnah Habib Rizik, mencaci maki Habib Rizik dikawal polisi. Malah Habib Rizik yang kena polisi tahu. Ada lagi Habib keturunan Nabi yang sampai sekarang belum keluar dari penjara. Habib Bahar bin Ali bin Smith, bukan tanggung penjaranya. Penjaranya penjara Nusa Kambangan, tempat penjahat kelas kakap. Ini kejadian. Kenapa kayak gitu? Karena orang banyak tak punya akhlak. Nikita Mirzani tak punya akhlak sama keturunan Nabi. Pemerintah tak punya akhlak sama keturunan Nabi. Kalau tak ada keturunan Nabi di Indonesia ini Pak, tak dapat berkah di Indonesia. Karena masih ada keturunan Nabi, berkah, laut banyak ikan, tanaman banyak tumbuh, dagang banyak laris. Kemana pun kita menjaga jogi, enak, udara, darat, semua kita kerjakan dapat rezeki. Kenapa? Salah satu asbabnya masih ada darah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia. Maunya ulama, kiai, para guru dan para keturunan Rasul itu dimuliakan biar enak hidup. Makanya hari ini negara nggak enak-enak, corona isinya nggak siap-siap. Padahal kalau kita tengok udah nggak ada. Orang tuh bilang masih banyak. Di berita lagi bertambah korban. Antara mana yang mati nggak tahu. Nggak siap-siap masalah. Salah satu penyebabnya keturunan Rasul dikriminalisasi, ditanggapi, difitnahi, digunjing, diribah. Hari ini biar ibu bapak tahu, pemerintah membahas Habib Rizik, menteri membahas Habib Rizik, tentara bahas Habib Rizik, polisi bahas Habib Rizik. Yang mengurusinya siapa? Orang itu yang ngurus Habib Rizik semua, yang ngurus itu siapa? Begini zolimnya Pak, sebelum jadi enak kata kamu kita. Tengok ada mana-mana daerah daging dan jalannya, bawa mobil pakai nomor, sukses, bawa duit, bawa ini, bawa itu. Sebelum jadi, udah jadi hancur orang. Kenapa? Karena tak punya akhlak. Nah, akhlak inilah yang perlu kita bangun, yang perlu kita baguskan, agar dengan akhlak itu akan kuat fondasi keimanan kita, agar kokoh tauhid akidah kita, dan agar tentram damai masyarakat kita. Akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh aku diutus kata Nabi Muhammad hanya untuk menyempurnakan akhlak. Sekarang banyak bini tak punya akhlak sama laki. Ya Bu ya? Ya Bu? Bini kadang banyak tak punya akhlak sama laki. Laki semua disuruh-suruh. Banyak itu. Banyak kadang bini-bini menyuruh laki, minta tolong boleh, tapi menyuruh jangan. Kena mirip, bang, kena mirip. Terus nanti kalau juga tuh dia akan nyemua. Menyuruh laki tak boleh. Tapi kalau minta tolong, kalau nanti hujan datang, hujan turun, minta tolong angkat aku pulang aku. Tidak, bang, aku mirip. Kalau hujan turun, pakai nomornya. Mamanya kadang mau silap memang bangunkan lagi tengok bangun tengok dari berapa bangun lah dari berapa orang tidur sudah macam mana tengok bangun berapa mana memang jam tidur dia lah macam dari beli mau ganggu ya lah jangan menanti gitu Mak jangan
tinggikan suara mak sama ayah. Suara istri lebih tinggi nada suaranya ketimbang suami. Ini istri durhaka. Halo, apa tuh manggil? Ode, hoi, apa? Nadanya tinggi, kuat bukan berarti tinggi. Ada nada suaranya kuat, tapi nadanya tak tinggi. Apa bang? Ini, jangan kejauhan. Tapi kalau yang nada tinggi itu intonasinya tinggi. Apa? Masa apa? Masih tinggi. Buat kopi nah tak pandai minum kopi anjur lewat. Kenapa? Tinggi nada suara. Istri tak boleh meninggikan nada suara kepada suami. Ini akhlak. Anak tak boleh meninggikan suara sama orang tua. Ini akhlak. Akhlak anak sama orang tua, akhlak istri sama suami. Dan akhlak kita di masyarakat harus saling harga menghargai dan hormat menghormati. Udah apa ya? Udah ya? Soal sahabat betul. Entah suami yang terlalu tinggi, entah pengaruh maafkan, entah sosok berubah betul. Nah, lain-lain kali pun beda lagi. Dan udah tak semangat, semua di luar hari makan-makan enak. Udah oh masih boleh gue ada yang salam ada yang solok, ada yang bilang wah itu kau udah pergi kita udah bilang kamu satu, ada yang bilang dari satu ada si murid gue kita ada ada yang mau tiga aja oh ya ini sekolah memang badan pun agak kurang di badan, suara mudah agak bohong untuk keluar. Karena malam ini orang yang minta aku di sini, selebih cakapkan dulu. Yang penting cakap-cakap kita ini tentang akhlak nanti, tak jauh dari. Yang penting bagaimana kita di masyarakat harus saling menjaga akhlak, terutama dekat lagi sudah musim pilkada. Akhlak juga harus dijaga, Pak. Bagaimana cara dijaga akhlak pada masa pilkada? Tolong jangan saling ejek-mengejek, jangan saling menghujat, jangan saling jelek menjelekkan. Karena kalau kita tengok calon dua-dua tak ada yang elok, betul. Jangan saling mengejek lah. Si Polan ni tahu nyawa siapa dia, nombor ini tahu nyawa siapa dia. Jangan saling ejek-mengejek, jangan saling fitnah, menghibah. Kalau kita tim sukses, tunjukkan sama masyarakat apa visi-visi calon itu, apa program-program unggulannya. Udah, jangan ketika kita jualan menjelekkan jualan orang lain agar jualan kita laku. Itu salah, politik yang salah, konsep yang salah, cara yang salah, bahkan itu bukan konsep Islam. Tunjukkan program unggulan, program kerja, visi-misi, biar masyarakat akan berpikir siapa yang ingin mereka pilih. Kadang sakit hati gitu, beda pilihan nggak cakapan, beda partai nggak sama sapoan. Lakinya pilih nomor 1, bininya pilih nomor 2, hidup tak sekamar, kan bodoh ini. Kenapa bodoh? Awak pilih 01, ada sekolah 02. Dah pas jumpa boleh 8 pagi rumah awak aja 6 tak percakapan. Boleh apa tak? Aku tahu sekolah sama dengan dia, dia lah nasi. Jangan begitu. Bu ya, siapa berpilihan ibu, selagi Islam pilihlah. Itu yang kita minta. Ya Bu, ya Pak. Selagi Islam pilihlah. Terlepas dari partai, kalau kita tengok tak ada partai gelo, cuma ada partai kurang ajar. Mana partai kurang ajar? Partai pendukung penista agama. Itu partai kurang ajar. Mau bapak pilih apa berarti mau nak kurang ajar. Orang tak pilih tak ada masalah. Tak ada masalah. Masalah pilihan cuma beberapa bulan, beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan.
tidak ada masalah. Yang namanya silaturahim kuatkan. Beda partai itu lumrah. Yang namanya ukhuwah harus disatukan. Setuju? Cocok? Ingat, jangan ancur yang menerima suap modal pilkada. Helo. Kadang kemas-kemas malam datang menuju kontur alas bawa kalender. Bawa sembako, bawa boras 5 kilo, minyak makan 2 liter. Apa ini? Gula, kopi, teh, susu, amplop 200.000. Dalamnya ganti nama calon. Kalau kata Ustaz Somad ambil barangnya, jangan cuci uangnya, tapi duitnya sumbangkan ke masjid. Jangan dimakan, aku tak makan, Ustaz ke masjid. Enggak juga terus boleh bagi bangunan aku. Sama, jangan pakaikan anak dengan pakaian duit haram. Jangan kasih makan anak bini dengan duit haram. Pak, boras dimasak di tanah dari nasi. Minyak makan duit 200 boleh ikan cabai atau segala macam makanan dimasak dengan minyak goreng. Begitu digoreng, dihidangkan dengan minuman yang ada dikasih orang itu. Dimakan sarapan pagi, diminum sarapan pagi sama anak sama bini. Anak boleh bisa menyuap disuapkan. Ketika dia makan seperti itu, minta sama Allah. Begitu siap makan, minta sama Allah. Jangan mati sampai 40 hari kemudian. Dalam sempat mati 40 hari kemudian. Mati belum bertobat, mati sukul khotimah. Apalagi kita mencari yang nomor 1 itu ambil, nomor 2 itu ambil, lepas lawan 2 ini 2. Halo, ar-rasi wal murtasi binar. Yang disogok dan menyogok sama-sama masih neraka. Mati dalam keadaan menerima sogok. Kecuali dia ada mengkasih niatnya, kita tahu dia calon, tapi dia tahu dia awalnya bukan sebelah dia, dikasih juga terima, tahunya dia pula. Tapi kalau bisa tahu awak dia nak calon mengkasih pasal maksud, jangan diterima. Tapi kalau sokan awak Ustaz, ambil jago dah. Sokan awak pula, ambil. Alhamdulillah saya dia bilang aja kamu tak janji siapa penting pilihanku ada curti luber jujur adil langsung boleh gitu dia ya go ada banyak kita nak negara kan ada saksi banget lah dan apa saksi pagi tes hati-hati. Ini musim pilkada. Jangan akal hancur dari pilkada. Pilkada itu sebentar, habis itu aku yakin. Tak tengok tu. Tak tengok ada. Oh, jangan kita datang bawa mie, datang bawa ikan, datang bawa sembako. Udah duduk, malas dengan antara sembako itu. Elok mau sembako makhluk keluarga dia. Padahal kata Nabi, pemimpin itu sayyidul qaumi khatimuhum. Pemimpin adalah pelayan bagi rakyat, bukan yang mau dilayani. Sekarang banyak pemimpin yang pengen dilayani, awak yang jadi pelayan. Padahal orang itu pelayan kita. Salah tanggap sekarang. Kenapa? Karena lama-lama akhlak sudah berkurang. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini cita-cita tentang akhlak berubahlah kiranya walau sedikit akhlak di antara kita, baik anak kepada orang tua, mantu sama mertua, orang tua sama anak, kemudian istri sama suami, suami pada istri, dan kita seluruh masyarakat yang ada di sekitar kampung kita di daerah Kuala ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jam 12 kurang 1 jam, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat atas pertemuan kita malam hari ini. Aku yakin dan percaya banyak di sana sini masih ada kesalahan. Mohon maaf tapi selama-lama Bapak Ibu yang mulia, agak kurang sehat dan suara mudah muat diberi keluarkan. Mudah-mudahan agak berhenti, nanti makan.
Waktu nanti habis makan yang kembali ke Medan. Doakan kami sehat-sehat dalam perjalanan, selamat sampai tujuan berupa keluarga, dan kami pun doakan Bapak Ibu yang kami tinggalkan, mudah-mudahan senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya demikian, usikum menamsi bitaqwallah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.